Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahot dan para mahoters Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami di channel edukasi dan inspirasi. Siang ini, Kang Rafiq TV kembali hadir bersama para mahoters Nusantara untuk memberikan satu inspirasi agar kehidupan kita semua dapat menjadi lebih baik. Terus pantau channel Kang Rafiq TV dengan memberikan like dan subscribe agar para mahoters Nusantara di mana saja berada tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami sajikan. Para mahoters Nusantara di mana saja berada, setiap hari kita usahakan untuk membaca Al-Quran. Setiap hari harus kita biasakan untuk melihat dan memahami Al-Quran. Oleh karena itu, ada sebuah kisah di mana kisah tersebut pada suatu hari seorang ustadz diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumah mereka. Setelah sang ustadz itu pergi, si istri berkata kepada suaminya, "Uang kita hilang. Aku pikir Pak Ustadz yang mengambil uang 5 juta di meja itu. Padahal uang itu akan aku berikan untuknya." Nah, dengan marahnya si suami berkata, "Jika begitu, dia pencuri. Ustadz itu pencuri. Ustadz itu telah mengambil uang kita 5 juta. Oh, kita tidak perlu datang ke pengajiannya lagi karena dia adalah pencuri." Sehingga suami tadi mengatakan bahwa ustadz itu adalah pencuri. Kenapa? Karena ustadz itu mengambil uang 5 juta di meja itu tanpa berpikir, tanpa bertanya, dan tanpa berkata apa-apa. Para mahoters Nusantara di mana saja berada. 2 bulan kemudian, si wanita bertemu dengan ustadz itu di jalan. Di tengah pasar, si wanita ketemu berpapasan dengan ustadz itu. Apalagi ustadz itu ganteng ya, seperti Kang Rafiq lah. Nah, si wanita itu dengan terpaksa menyapa sang ustadz. Kenapa? Karena memang berpapasan. Dan terpaksa wanita itu menyapa pada sang ustadz. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tentu Anda menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir di pengajian Anda." Buka si wanita itu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul sekali Bunda. Kenapa tidak pernah mengaji lagi?" tanya sang ustadz kepada si wanita tadi. Terjadi perbincangan percakapan yang cair di antara wanita dan sang ustadz. Akhirnya, si wanita tersebut menjawab, "Karena kami marah pada Anda, Ustadz." Jawab si ustadz, "Kenapa marah?" Si wanita tadi menjawab lagi, "Ketika Anda makan malam di rumah kami, di meja ada uang 5 juta yang menghilang setelah Anda pergi. Dan Pak Ustadz lah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami hari itu." Jadi si wanitanya menuduh bahwa Pak Ustadz telah mengambil uang 5 juta. Setelah itu Pak Ustadz pergi pulang dari rumah suami istri tersebut. Sang Ustadz kemudian tersenyum menjawab,
Oh itu. Ya benar, saya yang mengambil uang itu, kata Ustadz. Dan menaruhnya dalam Al-Quran Anda, agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya kalau waktu itu saya tidak beritahu Anda. Karena saya pikir Anda dan suami setiap hari pasti buka dan membaca Al-Quran. Jadi yang mengambil memang Pak Ustadz, akan tetapi ditaruh di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena supaya uang itu tidak terkena tumpahan saus. Kenapa di dalam Al-Quran ditaruhnya? Karena Pak Ustadz tadi husnudzon bahwa setiap hari pasti suami istri itu membuka Al-Quran dan membacanya. Para Mauters Nusantara di mana saja berada, mendengar hal tersebut, si wanita itu pun amat malu sekali. Sangat malu. Mukanya merah. Isin. Wong wedok nek isin wis ngono kuwi ta. Klimpus-klimpus oh. Dan meminta maaf kepada sang ustadz. Maaf ustadz, maaf. Karena kami suudzon kepada ustadz. Dan akhirnya setelah kembali ke rumah, dia mengambil dan mengecek Al-Qur'annya. Dan ternyata benar, dia menemukan 5 juta berada di dalam Al-Qur'an yang sudah dia anggurkan selama 2 bulan. Yang tidak pernah disentuh dan dibuka, dibaca selama 2 bulan. Para Mauters Nusantara di mana saja berada. Selama 2 bulan si wanita dan suaminya tidak pernah membuka dan membaca Al-Quran tersebut. Selama 2 bulan pula mereka telah menuduh ustadznya itu telah mencuri uang mereka. Sahabat, para Mauters Nusantara di mana saja berada. Semoga kita tidak seperti kisah suami dan istri di atas. Jarang membaca Al-Quran, berprasangka buruk, dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Oleh karena itu, dari kisah yang Kang Rafiq sampaikan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan pernah kita menilai dari apa yang telah kita lihat. Kenapa? Karena yang kita lihat belum tentu merupakan sebuah kebenaran. Yang kita lihat belum tentu merupakan sebuah hal yang benar adanya. Oleh karena itu, jangan pernah kita menilai dari satu sisi. Jangan pernah kita menilai hanya dari perspektif kita. Menilailah dari semua sisi agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang didasari dengan suudzon, berprasangka buruk. Para Mauters Nusantara di mana saja berada, demikian inspirasi dari Kang Rafiq. Semoga inspirasi tadi dapat membawa kita, dapat membawa semua para Mauters Nusantara di mana saja berada pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah kita menilai dari satu sisi, tapi nilailah dari segala sisi dan objektif. Salam edukasi dan inspirasi. Tetap semangat. Pantau terus channel kami, Kang Rafiq TV. Channel edukasi dan inspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.